Belum usai trauma yang membekas akibat kebakaran hebat yang melanda Yerusalem beberapa hari lalu, media-media Israel kembali dipenuhi kabar tentang kobaran api yang tak kalah mengerikan. Kali ini, amukan si jago merah menyasar wilayah di utara, tepatnya di antara Jaffa al-Nusra dan Nasra, sebuah kawasan di Palestina bagian utara yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pendudukan. Wilayah itu dikenal dengan hamparan lahan keringnya dan deretan pepohonan yang selama ini menjadi penghalang alami antara perkampungan penduduk dengan area terbuka. Siang itu, angin panas bertiup kencang, membawa aroma asap yang menusuk hidung. Api menjalar cepat, melahap rerumputan kering dan pepohonan, memaksa penduduk setempat meninggalkan rumah mereka dalam kepanikan. Kepulan asap pekat membumbung tinggi ke langit, membentuk gulungan awan hitam yang bisa terlihat hingga puluhan kilometer jauhnya. Jalan-jalan desa berubah menjadi jalur evakuasi dadakan. Anak-anak berlari sambil menangis, para orang tua memanggil-manggil anggota keluarga yang terpisah, dan kendaraan-kendaraan tua penuh sesak dengan barang-barang seadanya. Sampai saat ini, penyebab kebakaran masih menjadi teka-teki. Beberapa sumber lokal menyebutkan kemungkinan sabotase sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan, sementara otoritas Israel menduga kebakaran ini dipicu oleh suhu ekstrim yang memang melanda kawasan itu beberapa minggu terakhir. Ada juga yang menyalahkan kelalaian manusia. Investigasi resmi masih berjalan, namun belum ada kesimpulan yang pasti. Ledakan mengguncang jantung ekonomi Israel. Namun kejadian yang paling mengejutkan dunia justru terjadi di jantung ekonomi Israel, Tel Aviv. Kota metropolitan yang biasanya dipenuhi aktivitas bisnis dan gemerlap lampu gedung pencakar langit itu, berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Sebuah kebakaran hebat meletus di salah satu pabrik spons terbesar di kawasan industri kota itu. Karena bahan baku spons sangat mudah terbakar, api langsung membesar tanpa kendali. Dalam waktu singkat, ledakan dahsyat terdengar, mengguncang seisi kota. Gelombang panas dan tekanan dari ledakan itu menghancurkan kaca-kaca gedung bertingkat di sekitarnya, memecahkan jendela-jendela apartemen, dan membuat warga berhamburan ke jalan. Ledakan tersebut memicu kebakaran berantai. Api menjalar ke beberapa gedung pabrik lain, merambat ke deretan bangunan mewah dan hotel-hotel elit. Panas ekstrim menyebabkan struktur bangunan melemah, hingga beberapa di antaranya dilaporkan runtuh. Gedung pencakar langit yang selama ini menjadi kebanggaan Tel Aviv berubah menjadi puing-puing. Asap hitam menutupi langit kota, mengaburkan matahari dan menciptakan siang yang gelap. Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Jalanan dipenuhi kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan pasukan keamanan yang berusaha mengendalikan situasi. Listrik padam di beberapa distrik utama, membuat lampu lalu lintas tak berfungsi dan jalanan semakin kacau. Transportasi publik dihentikan total. Warga yang panik memenuhi pusat-pusat evakuasi darurat. Tangisan, teriakan, dan jeritan memenuhi udara, menciptakan suasana mencekam yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kekacauan di tengah kota dan bentrokan yang tak terhindarkan. Di pusat kota, kekacauan mencapai puncaknya. Kerumunan warga berkumpul di beberapa titik, sebagian marah dan frustrasi karena kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, sebagian lagi kebingungan tak tahu harus kemana. Tak sedikit yang sekadar ingin bertahan hidup di tengah situasi yang makin sulit dikendalikan. Bentrokan kecil antar kelompok pun mulai pecah, memperparah suasana yang sudah genting. Pasukan keamanan kewalahan membubarkan massa, sementara petugas medis berusaha keras menolong korban luka yang terus berdatangan. Rumah sakit darurat didirikan di beberapa titik, namun kapasitasnya tak sebanding dengan jumlah korban. Beberapa warga masih terperangkap di bawah runtuhan gedung, sementara upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang malam. Krisis yang menggerogoti 3 kota sekaligus.
Kini dunia menyaksikan bagaimana api bukan hanya membakar hutan, pabrik, dan gedung, tapi juga melahap rasa aman. Yerusalem, Nasrah, dan Tel Aviv, 3 kota dengan luka berbeda namun didera krisis yang sama, ketakutan, kehilangan, dan ketidakpastian. Pertanyaan pun bermunculan. Apa sebenarnya penyebab semua ini? Apakah bencana alam semata? Kelalaian manusia yang tak mampu menjaga keseimbangan alam? Atau mungkin sebuah gejolak politik yang perlahan berubah menjadi rangkaian kehancuran fisik dan mental? Banyak yang menduga ini bukan sekadar musibah biasa. Beberapa teori konspirasi mulai beredar tentang sabotase terencana, aksi balasan, hingga kemungkinan adanya campur tangan kekuatan asing. Namun satu hal yang pasti, di tengah semua kepanikan ini, rakyatlah yang selalu menjadi korban. Tak peduli dari pihak mana mereka berasal, agama apa yang mereka anut, atau dari sisi batas mana mereka berdiri. Malam panjang tanpa kepastian. Saat malam menyelimuti wilayah yang porak-poranda, bara api masih menyala di sudut-sudut kota. Di Tel Aviv, petugas terus menggali puing-puing bangunan yang runtuh, berharap menemukan korban yang masih hidup. Di Yerusalem, warga perlahan kembali ke reruntuhan rumah mereka, hanya untuk menemukan sisa-sisa kehidupan yang pernah mereka kenal. Sementara itu, asap masih membumbung dari Nasrah, seakan bumi belum selesai menangis. Dunia hanya bisa menonton dari layar televisi dan ponsel, menyaksikan rentetan peristiwa ini seakan adegan film yang terlalu nyata. Doa-doa pun terbang ke langit malam yang kelam. Namun pertanyaan tetap mengendap di hati banyak orang. Apakah ini akan menjadi akhir dari bencana? Atau justru baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan? Karena pada akhirnya, ketika bara api itu padam, yang tertinggal bukan hanya puing-puing, tetapi juga luka yang tak mudah disembuhkan. Di Israel dan memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat perlindungan darurat. Otoritas Israel belum mengonfirmasi berhasil mengganggu aktivitas penerbangan di bandara tersebut. Detail dampak siaga keamanan dan sistem pertahanan udara aktif terlihat di berbagai kota besar. Serangan secara terbuka. Namun peningkatan menyerang kapal-kapal di Laut Merah, yang berimbas pada gangguan lalu lintas perdagangan global, termasuk Tel Aviv. Kelompok Houthi, yang didukung Iran, menyatakan bahwa serangan rudal dan drone mereka terhadap Israel merupakan bagian dari kampanye militer untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza. Selain menargetkan Israel, mereka juga telah menjata dengan Houthi, yang mencakup penghentian serangan terhadap kapal-kapal AS. Sebagai imbalannya, militer AS akan menghentikan serangan udaranya ke Yaman. Namun, kesepakatan itu tidak mencakup serangan terhadap Israel, sebagaimana ditegaskan oleh kepala negosiator Houthi. Peluncuran rudal 2 hari berturut-turut ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke kawasan Teluk. Dalam kunjungannya, Trump menyatakan bahwa AS telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Mereka menyatakan akan terus menyerang target-target Israel selama agresi di Gaza masih berlangsung. Bahri, sedangkan info kebakaran